Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi kali ini kedatangan Vario 150 yang udah LED. Ini motor ini penyakitnya kalau pagi berbet. Intinya kalau dingin itu hidup, cuman berbet, belum sampai susah hidup. Ini kemarin sempat saya bersihkan mulai dari tangki, saya cek tekanan full pumpnya normal, masih 40 PSI. Injektor saya bersihkan karena gejalanya seperti kayak full pump lemah, tapi ternyata saya ukur 40 PSI. Jadi saya bersihkan bagian injektor sama TB nya. Jadi saya juga tes untuk bagian L busi atau kop businya, ternyata masih sama. Nah, saya mencurigai bagian ECT ataupun sensor engine coolant temperatur, karena kalau motor jenis injeksi entah itu ECT maupun EOT untuk motor beat, kalau dia error dia akan membaca ngaco untuk ke ECM nya. Nah, untuk langkah pertama, oh ya, saya hidupkan dulu. Ini ada otomatisnya motornya, dia tuh digas kayak ada nahan. Nah, ini ada kedipan juga. Ini motornya hidup, ini melorot terus bagian radiator. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kedipan, membuktikan bahwa ada kelainan di bagian ECT nya. Ini agak panas, jadi udah mulai enak. Jadi kalau pas dingin itu lama, kayak minta dipanasin sampai lama gitu. Ini untuk langkah pertama, saya mau cabut dulu bagian soket ECT, nanti diukur. Jadi nggak usah lepas, bisa. Ini lokasinya di atas head, dekat pompa radiator. Untuk langkah pertama, ukur dulu untuk bagian kabel. Ini ada suplai tegangan 5 volt kurang lebihnya, harus 5 volt lah. Nah, pakai avometer. Oke, Pak. Nah, gini, kita amati. Kontak saya on dulu. Untuk yang hijau ini negatif. Ini negatifnya terhubung langsung bergabung sama negatif TPS. Nah, itu terbaca 5 volt. Berarti untuk kabel aman, jadi bukan ada kabel putus intinya. Sekarang saya mau ukur untuk bagian ECT nya. Ini selektor di 20K atau 20 kilo. Ini berapa ini? Nah, ini karena agak panas, cuma terbaca 0,29. Untuk ukuran ECT itu normalnya 2,5 sampai 2,8. Itu untuk suhu mesin di kisaran 20 sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk solusinya itu sensornya harus diganti. Tapi kata yang sudah pernah ganti nggak awet katanya. Kadang itu kan seperti tahanan. Jadi semakin tinggi panas suhu mesin, dia akan semakin turun untuk tahanannya. Nah, jadi kalau motor dingin, tahanannya udah
di bawah 1,5K itu otomatis mesin terbaca panas, akhirnya suplai bahan bakar dikurangi, jadi akibatnya telat untuk bagian bensin atau bahan bakarnya. Nah, untuk langkah awalnya yang paling mudah gunakan resistor. Ini ukuran 2K2. Ini untuk memanipulasi data. Ini diambil tengah-tengah supaya nggak terlalu boros. Ini bisa ada dua cara. Ini langsung ditancap sini biar nggak ada kode DTC atau kode mil. Kita coba dulu hidupkan. Nah, itu DTC hilang walaupun soketnya dicabut, tapi kan diganti pakai resistor. Coba dihidupkan. Mesin langsam normal. Untuk pelan juga enak. Nah, jadi ini metode yang pertama untuk mengakali ECT yang rusak. Ini tinggal disolasi. Tapi saya lebih suka menggunakan cara yang kedua. Jadi cara yang kedua, ini kabel yang warna pink garis putih, ini dipotong, jadi resistor ditaruh di situ. Dan ini soket masih ditancap ke ECT-nya. Saya mau eksekusi dulu, tak potong dulu. Potong aja untuk bagian kabel yang warna pink di tengah-tengah, kemudian dikupas. Nggak kelihatan ya. Buka seperti ini. Dan untuk resistornya dikira-kira diukur supaya kabel ini enggak panjang sebelah sama yang satunya. Ini bekasnya saya potong buat ngetes, tapi ternyata saya salah potong karena nggak saya ukur dulu mana yang positif mana yang negatif. Nah, seperti ini nggak apa-apa, nggak usah dikurangi, tinggal dikupas saja yang lama, yang satunya maksudnya. Kemudian dikasih selang bakar seperti ini biar nanti hasilnya lebih rapi untuk nutup resistornya. Kabelnya dikasih timah dulu. Satunya juga.
Dan untuk resistor kita solder. Saya skip aja untuk penyederan, ini susah banget tempatnya ini. Dan ini untuk hasil penyederan. Kalau resistor bolak-balik nggak masalah, nggak ada plus minusnya, nggak seperti dioda. Dioda ada. Nah, ini tinggal ditutup. Nanti ditambah isolasi biar lebih aman. Dan dipasang di ECT-nya. Oke, sekarang dites, Pak. Tidak ada kode mil. Coba dihidupkan. Digas normal, nggak ada jeda sedikit pun. Dan untuk resiko jangka panjang pasti ada. Resikonya kalau air radiator habis ataupun nanti panasnya over, indikator yang merah, yang bagian ini, bagian radiator ini nggak akan nyala karena ini udah di jumper. Jadi untuk perawatan setiap sebulan sekali atau lebih atau seminggu sekali, kalau yang perginya sering jauh, sering-sering dicek untuk ketinggian air radiator di bagian penampungan. Sampai di sini dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.